Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib ayul ikhwah azani Allah wa yakum. Nastamir darsana. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ayu safa as-safatul khamisatu wa khamsuna alaysa kadalik. As-safatul khamisatu wa khamsuna alaysa kadalik. Halaman berapa? Khamsatu wa khamsuna. Nah, khamsatu. Al-khamisatu wa khamsuna alaysa kadalik. Bukankah demikian? Bala. Kalau naam sebaliknya nanti. Nah, baik. Iqra. Hiwar ya. Lanjutan kemarin. Ya, antum berarti. Antum ya? Tadi kan saudara tadi terakhir. Hamidun. Itu mik. Hamidun. Wa zamiluka aina abuhu. Ini mah udah Ustaz ya? Enam. Hah? Belum ya? Kemarin sampai zahab tuh ya kalau nggak salah. Adhabta ilal Kuwait, enggak apa-apa diulangi. Adhabta ilal Kuwait ya. Hamidun. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadun. Ya Muhammadan. Tambah salah. Ya Muhammadin. Nah. Oh ya Muhammadu. Tuh, nggak boleh tanwin. Oh iya, Afan. Ya, satu kata, baik itu nama, gelar ataupun profesi, maka itu selalu mabni ala dhammah. Selalu dhammah mabni, tidak boleh ditanwin. Ya, baik, silakan. Kalau huruf nida, kalau ada munada. Masukkan harfun nida. Oh. Ketika kemasukan harfun nida. Ya Muhammadu berarti ya. Nah. Hamid. Apakah dia telah pergi? Kok dia? Adhabta. Kamu. Iya. Apakah kamu telah pergi ke Kuwait, wahai Muhammad? Betul? Muhammadun. Naam, dhahabtu. Muhammad, ya, saya telah pergi. Baik. Pada percakapan sebelumnya itu menanyakan bapaknya di mana. Kemudian dijawab dan ibunya di mana. Ya, ibunya juga di Kuwait bersama bapakku. Ya, bapaknya Muhammad. Ya, bapaknya seorang dokter, sedangkan ibunya seorang guru di Kuwait. Kemudian Hamid bertanya lagi, adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu, apakah engkau pernah? Telah boleh, tapi bahasa kita kan pernah biasanya. Apakah engkau pernah pergi ke Kuwait, wahai Muhammad? Ayo jumlah kalimat apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ain al-fa'il. Fa'ilnya ini mustatir, Ustaz. Kok mustatir? Bedanya dohir sama mustatir apa kemarin? Dohir itu yang nampak. Dohir itu nampak berarti apa? Ada tambahan. Oh, berarti ini kalau nampak itu pasti ada tambahan huruf setelah huruf terakhir. Oh iya. Baik. Namanya mustatir, nggak nampak, berarti nggak ada tambahan. Tersembunyi ya? Hah? Tersembunyi? Iya, berarti kan nggak ada tambahan huruf. Ini ada tambahan huruf nggak? Ada, apa? Ta. Namanya ta apa ini? Ta domir. Oh, ta ini. Kan tambahan huruf ada namanya alifut tasniyah, ada wawul jamaah, ada nunun niswa. Ini apa ini? Tambahan apa ini? Failnya mana ini? Tak apa namanya? Taul? Wes lali kabeh. Taul fa'il. Taul fa'il. Iya. Pernah lah. Pernah dulu. Yang ditambah-tambah ada. Kan ada
Belum kayaknya. Perhatikan. Anak singkat ini ya. Perhatikan. Kalau dahaba ada tambahan nggak? Nggak ada berarti? Mustatir. Dahaba ada tambahan nggak? Ada. Namanya apa ini? Kan sudah itu. Hah? Tanya apa? Alif. Ini alif ini. Ya alif apa? Yang menunjukkan dua apa sih? Alifut tasniyah. Oh enggak, belum ditulis berarti. Ya, cuma dua gitu sama mustatir doang. Niyah. Kalau ini apa? Tambahnya Ujang. wawul jamaah. Wawul jamaati. Ini apa ini? Dahabna. Tambahnya apa? Nah, Nunun niswati. Niswa itu wanita. belum ini Ustaz. Masa? Belum. Anda belum pernah nulis ini. Dahabta. Dahabta berarti apa? Apa tadi? Masa sih? Taul. Enggak maksudnya ininya. Pernah. Ditulis Iya. itunya. Karena kalau udah nulis pasti sedikit inget. Jelas. Oh iya, lagi mah iya itunya belum, kayak gitunya. Pernah. Cuma domir sama mustatir aja. Iya. Anak taul itu aja baru denger. Taul. Fa'il. Ta menunjukkan pelaku. Itu sampai nanti dahabtu ya. Dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, Kalian dahabtu. tulis aja Ustaz semuanya. Semuanya itu taul fa'il. Iya, Oh, taul semuanya. fa'il. Sama maksudnya. Sampai dahabtu. Kalau tu kan saya kan. Sama, taul fa'il. Adapun dahabna, Nun fa'il. dahabna ini na al fa'il. Na al fa'il. Alif tasniyah. Wawul jamaati ya. Hmm. Ini namanya apa Ustaz? Apa? Namanya apa ini? Ini tuh Nah. materi apa? Tentang Oh, apa? domir. Oh, Domir tentang yang domir. terkandung pada fiil. Oh, domir yang terkandung pada fiil ya? Ya. Bentar. Dua lagi Ustaz. Nunun niswat. Ini penamaan huruf tambahannya itu ya. Kalau tasnya itu musanna, isi musanna. Tasnya itu 2. Alif yang menunjukkan bilangan 2. Dua. Itu taul fa'ili. Iya. Kalau ini mustatir apa dohir? Sebenarnya sudah ya. Dohir atau mustatir? Mustatir. Mustatir. Meskipun ada tambahan, tapi bukan tambahan ini hanya menunjukkan pembeda antara mudzakkar dan Muannas. muannas. Ini namanya ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nisi. Jadi kalau yang dhahaba itu bukan mustatir, tapi jawabannya alifut tasniyah gitu. Oh ya, ini tak namanya. Enggak, yang itu kan dhahaba kan mustatir Ustaz. Mustatir, ini juga Kalau mustatir. yang dhahaba berarti Hah? bukan mustatir. Yang mana? Yang dhahaba, Oh iya, tambah. ya maksudnya apa istilahnya kalau bukan mustatir? Dohir. Oh, dohir. Oh iya ya. Kan domir ada 2, dohir sama mustatir. Oh.
Nah, ini ada tambahan tapi bukan, tidak dikategorikan sebagai dohir, kan, tapi mustatir. Takdiru hiya. Dhahabtu. Dhahabna beda sendiri ya, na fa'il ya. Ya, na al fa'il. Na'al. Ini beli ini di mana ya? Beli ini ya? Antum tahu nggak beli ini? Di toko itu ada Ustaz kayaknya. Toko-toko AA gitu. Atau kalau nggak di mall. Cuman mahal Ustaz. Mall mahal, mahal. Mahal ini dulu Anda pernah beli buat PT. Ini 1 jutaan. Iya, nyampe. Mending bikin ke Abu Ahmad kakinya. Mahal juga. Oh, mahal juga. Yang bikin mahal kan ini. Iya, iya. Tapi ini kan kayaknya yang murah ini kayaknya. Beda bahannya. Tinggal, oh ya, yang tipis. Ya, Yang tipis. kalau Abu Ahmad bagus, Ustaz. Bahannya emang beda. Sudah? Banyak apa guys? Sudah ya? Ini domir yang terkandung dalam fi'il. Halas? Halas. Fa'ilnya apa tadi? Domir Zahir. dohir ta'ul Ta'ul fa'il. fa'il. Takdiru Takdiruhu ana anta. anta. I'rabnya apa? I'rabnya Fa'ilun fa'ilun domirun zahirun gitu. ya, domirun zahirun atau domiru raf'in muttasilun. Oh, I'rabnya apa i'rabnya? Enggak, langsung i'rabnya. Fa'ilun i'rabnya apa? Dia ada tanda-tanda i'rab enggak? Enggak ada. Nggak ada. Berarti fi mahalli fa'ilun fi mahalli fa'il i'rabnya selalu apa? marfu Ya, berarti fi mahalli raf'in raf'in. Li'annahu li'annahu ismun mabniyun. li'annahu ismun mabniun. Al-Qaiti majrurun. Ya, Al-Qaiti majrur. Jar wa majru. Taib. Kemudian Muhammad. Tadi artinya sekali lagi, apakah kamu pernah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Muhammadun na'am dhahabtu. Ya, saya pernah pergi. Masih nggak lengkap ilal Kuwaiti, itu nggak ada masalah karena sudah maklum, sudah diketahui oleh orang-orang Arab. Pasti jawabannya ilal Kuwait karena nggak perlu pengulangan kata. Taib, lanjut. Iqra. Hamidun wa zamiluka aina abuhu. Dan teman sekelasmu di mana bapaknya? Teman sekelasmu. Zamil apa? Zamil teman. Teman ya? Iya. Kok ada sekelasmu? Oh, saya ngeliat di kamus kan kemarin nggak berangkat saya. Oh gitu. Lihat di kamus. Dan temanmu di mana bapaknya? Taib. Terus? Muhammadun abuhu fi Antum apa? fi fil ya. Iya. Abuhu fil yabani wa tajirun kabirun. Bapaknya ada di Jepang. Dia adalah seorang pedagang yang besar. Taib. Hamidun wa zamiluka aina abuhu, dan temanmu di mana bapaknya? Ya. Ini sama dengan Hamzah kemarin ya. Ini sebenarnya sebuah kalimat. Ya, itu pasti kalimat, nggak mungkin tidak. Nah, kemudian apa? Berarti ada yang dibuang.
Ya, bisa takdirnya apa? Hada bisa. Hada zamiluka, ini temanmu. Dan di mana bapaknya? Itu ya. Taib, aina abuhu, mana mubtada'nya? Aina abuhu? Abu. Abu, wawa, Wawa mudhaf. mudhaf. Abu kalau di Arab gimana? Abu, Abu Abu. Irabnya, kedudukannya? mubtadaun. Mubtada'un. Mubtadaun fi mahalli raf'in. Kok iso fi mahali? Emang isi mabni dia? Kan kalau satu kata itu yang fi mahali pasti isi mabni. Tidak ada yang lain, tidak ada alasan yang lain. Emang abu itu fi mahali, kan ada bisa abu, aba, abi. ya? Berarti mu'rab dia, bukan mabni. Mubtadaun Mubtada'un, marfu'un marfu'un, bi apa ini? abu, aba, abi. Itu kan bisa dilihat di Muhtarat halaman 59. Bidomati ya, Pak? Bidomah, oh sukun kok, huruf terakhir wow. Bi apa tadi? Muhtarat ada 59. Antum nggak bawa muhtarat? Bawa Oh, ya. 59. Iya. 59. Tadi antum catat. Udah tapi enggak. Anda nggak bawa bukunya, tapi apalah nah, halaman 59 ada tabel atas. Abu mubtadaun marfuun Biwawu ya? bil wawi. Bilwawi. Ya, li'annahu Li'anahu asma'ul khamsat. aywa atau li'anna asmaul khamsah. Karena termasuk apa? Isim yang 5. Yang marfu'nya dengan dhammah tandanya, mansubnya dengan alif, majurnya tandanya dengan ya. Huruf dengan huruf, bukan harokat. Biasanya kan harokat. Makanya tanda i'rab harokat itu asal, tanda asal. Dengan huruf itu tanda cabang, far'un, ya. Taib, wahwamu mudhafu domiru. Domiru Domir apa? apa ya? I'rabnya apa hu? Kedudukannya sudah, kedudukannya apa? Hah? Nilai Mudhafun ilaih i'rabnya apa? jarin. Majrur. Majrur. Ya berarti domiru Domiru apa sih? Munfasil apa? i'rab. Loh, jangan mikir itu dulu i'rabnya. Domiru, Domiru i'rabnya apa tadi? majrur Domiru majrurun jarin jarin. li'anahu. Enggak, dia bersambung atau berdiri sendiri? Oh, jarin berdiri sendiri. Mudhafun ilaih itu enggak berdiri sendiri loh. Berdiri sendiri itu wah, itu berdiri sendiri. Berarti Enggak bersambung dengan Mutasil berarti kata yang dia. lain, ah? mutasil. Pak. Iya, kan gampang ya. Jadi kalau berdiri sendiri wahumahum itu maksudnya nggak bersambung dengan kata yang lain, yang lain. baik itu fiil, isim maupun huruf. Kirain penulisannya Ustadz yang Oh disambung. enggak. Berarti domiru Domiru jarin mutasil mutasilun. mutasilun Domiru jarin mutasilun mudhafun mudhafun ilaihi ilaihi fi mahali fi mahalli raf'in fi raf'illah jarin fi ya. mahali jarin Fi li'annahu mahalli jarin li'anahu ismun ismu mabniyun. mabniun. Kan gampang, kok bingung. Lanjut. Ikra. Yang mana? Tuh, sudah ya? Muhammadun abuhu fil Yabani. Bapaknya ada di Jepang. Abu di sini sebagai apa? Sama dengan tadi ya. Mubtada wa huwa Mudhaf. mudhaf. Khabarnya Fil Yaban. fil Yabani berubah. Sibhul jumlah. Nah, sibul jumlah ini jawaban dari aina, sehingga aina juga sebagai khobar. Huwa tajirun kabirun, dia adalah seorang pedagang yang besar. Ya, pedagang yang besar. Tajirun sebagai apa? Tajirun khobar. Khobar mubtadanya Wa kabirun. naktun. Baik, lanjut. Ikra. Iqra.
Hamidun. Alaka akhun ya Muhammadu? Hamid. Laka itu apa, Ustaz? Hah? Laka. Laka lintas. Kecelakaan. Li sama ka. Oh, Dua kata itu, dua kata. Li sama ka. apakah dia mempunyai gitu kali ya? Mm-mm. Apakah dia mempunyai saudara laki-laki, wahai Muhammad? Betul. Oh, dia lagi. Apakah Anda ya? Apakah kamu ya? Kamu. Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki ya Muhammad? Mm. Muhammad. Naam. Jadi kalau ada harfun nida itu pasti kamu. Karena mengajak bicara Oh orang. iya benar. Pasti mutakalim, Ustaz ya. Mukhotob. Oh, mukhotab ya. Mutakalim itu orang yang berbicara. Oh, orang bicaranya. Kita sendiri. Iya. Mukhotab. Muhammadun. Naam. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i una fil madinati. Aduh, panjang banget, Sat. Ya rezekinya berarti. Ini serius Anda semuanya, Sat. Iya, Ya fil Allah. Madinatil Munawwarati. Fil Madinatil Munawwarati. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wahia fil Iraqi ma'a zawjuha muhandisun. Iya, ini kan gampang sebetulnya, pengulangan doang. Ganti nama doang. Udah tinggal di atop aja, Ustaz ya. Atfun. Ya, silakan. Tarjim dulu. Iya, apa? Tadi udah yang atas ya. Ya, betul gitu kan. Di akun. Saya memiliki saudara laki-laki. Satu saudara laki-laki. Satu saudara laki-laki. Bukan saudara satu saudara laki-laki. Tapi susunan bahasa Arab ya memang kayak gini. Oh gitu ya. Ketika bilangan 1 dan 2. Tapi bilangan 3 sampai 10 beda nanti. Jadi kalau bilangan 1 2 itu benda yang dihitung bahasa Arabnya ma'dud itu di awal, kemudian bilangannya di yang kedua. Tapi kalau 3 sampai dibalik. 3 sampai 10 dibalik. Itu dari sananya. Ya bilangan dulu. Iya, kaidahnya gitu. Oh. Nanti kaidah bilangan nanti tak share. Tapi kita pelan-pelan. Bahasnya ya ini berarti bahas bilangan 1 dan 2. Makanya kan kita ngitung itu wahidun 1, ithnani 2, salah satun, bukan salafun. Oh iya, berubah dia ya. Iya. Kecuali dibalik. Wahidatun 1, ithnatani 2, baru salafun. Kebalik. Oh, berarti ternyata Kaidahnya memang gitu. Itu sebetulnya kaidahnya sesuai dengan jenis dari benda yang dihitung. Misalkan Antara makmur, ini Kak. sama ini beda. Misalkan 3 pena. 3 pena berarti Salah satu. aklamin. Oh dia yang Kalau perempuan. ini berarti salasu saburatin. Oh, jadi bersilangan ya? Iya. Tadinya muannats itu mudzakkar. Iya, kalau 3. Tapi kalau 1 qalamun wahidun. Oh, ngikut ya. Saburatun ithnani. Karena menunjukkan susunan apa? 1 dan 2 itu. Qalamun wahidun. Saburatani ithnatani. Berarti di sini akhun sebagai mubtada, wahidun sebagai naktun, kohoba, naktun, naat, susunan naat. Hitungan 1 dan 2 susunan naat. Bingung nggak apa-apa, nanti tak share aja. Tak share baru tak jelasin. Silakan. Diterjemahkan aja udah. Iya, tadi udah ya, Ustaz Ya. Saya Ismuhu- memiliki 1 saudara. Ya, saya memiliki 1 saudara laki-laki. Mm-mm. Namanya adalah Usama. Mm-mm. Dia bersama saya di sini Mm-mm. di kota Madinah. di Madinah. Mm-mm. Di kota Madinah gitu. Ya, di kota Madinah Munawwaroh. Oh, di kota Madinah Munawwaroh. Dan saya juga punya
saudara perempuan satu. Ya, namanya adalah Zainab. Dan dia ada di Irak Ya, tinggal bersama ya boleh. Suaminya adalah seorang insinyur. Baik. Perhatikan, Hamidun alaka akhun li menunjukkan apa? Aslinya li ya. Dia li huruf jar. Ada. Kenapa? Saya hilang. Lah? Oh iya nggak ada. Diadakan. Diadakan. Dia dari Mesir kuno kayaknya. Ini kan pertanyaan. Ya makanya saya bingung. Enggak ada anu. Ya. Tapi ada tanda-tandanya kan? Ada. Oh, berarti kehapus. Atau salah cetak atau kehapus, nggak terang maksudnya. Perhatikan ya. Li itu huruf jar. Li ini artinya kebanyakan maknanya itu menunjukkan kepemilikan. Tapi enggak, terkadang bukan kepemilikan, kadang artinya untuk. Ya, bisa. Tergantung kontekstual kalimat nanti. Ya, tergantung kontekstual kalimat. Tapi li di sini menunjukkan kepemilikan. Kalau untuk biasanya nggak masuk pada isim ya, nggak masuk pada isim biasanya. Afan diralat. Li itu biasanya biasanya masuk pada fiil biasanya. Tapi bukan huruf jar berarti. Oh, terkadang diartikan bagi, untuk, ya ada huruf jar yang bagi. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Alhamdu itu pujian. Lahu untuknya, untuk Allah, atau lillahi. Alhamdulillahi. Ali. Bagi, untuk, atau kepemilikan. Baik, mubtada'nya mana tadi? Yang apa mubtada'nya? Li akhun wahidun. Oh, belum ya? belum. Kita yang atas ya? Alaka. Alaka akhun, apakah engkau memiliki saudara laki-laki, wahai Muhammad? Mana mubtada'nya? Akhun satu. Akhun. Kabarnya alaka. Alaka itu 3 kata. Kabarnya mana? La. Enggak ada lah. Apa? Laka. Oh. Khabar berupa apa itu? Kan Sibul sudah. jumlah. Hah? Sibul jumlah. Sibul jumlah. Kan huruf jar. Oh. Iya, ngebingungin ya la-nya itu. Iya. Kalau lima udah kita kan biasanya Aslinya li. Cuma ketika bersambung dengan dhamir, orang Arab susah ngatakan lika. Oh, berarti aslinya lika ya? Aslinya. Iya. Oh, gitu. Asalnya lika. Makanya kan beberapa huruf jar nanti ada harokat, bahkan dhamir itu juga akan berubah meskipun dia mabni. Oh. Karena menyesuaikan lidah. Ya, lisan orang Arab. Jangan menyelesaikan lisan kita ya. Kalau lisan orang Arab susah ya susah. Ya laka. Kan lika susah juga, lika. Enakan laka kan? Iya. Alaka akhun, enak kan Lika daripada juga suka susah tat. Iya. Daka. Lika, alika akhun, nah enggak enak. Enakan daka. Berarti laka ini khobar berupa sibul jumlah. Kalau apa? La mahala laha. La mahala laha Minal i'rab. minal i'rab. Li'annaha Harful istifham. li'annahu harful Nah, istifham. itu li'annaha kenapa huha sih? Tat? Enggak apa-apa, pakai yang mana aja. Enggak sebetulnya, ngikutin ya bebas-bebas saja, nanti kembalinya kemana dulu. Kalau H berarti kembali ke A ini. A itu kan biasanya dihukumi, huruf itu dihukumi Mana? li'annaha. Dia kembalinya kemana aja. Tapi kalau pakai Kalau li'annahu, li'annahu ya kata itu kalimat ya. Susah kalau li'annahu. susah ya? Susah. Tapi kadang ada yang bisa dua-duanya, tergantung kembalinya kemana. Oh. Susah. Taib. Huruf-huruf sendiri itu dihukumi muannas. Kata bahasa Arabnya apa? Kalimat kan ya. Kalimat itu muannas juga.
Yang benar, yang lebih tepat sih li'annaha. Li'annaha ya? Kemudian Muhammadun nam li akhun wahidun. Ya, saya memiliki satu saudara. Mubtada'nya mana? Hah? Tadi yang Muhammadnya belum irob. Ya Muhammad. Iya kedudukannya. Ya Muhammadu. Mau dibahas ini. Panjang Ustaz ya? Gini. Munada itu masuk pada pembahasan di nahwu ya. Pada pembahasan munada itu mansubat. Isi-isi yang dimaksud. Hukumnya ada 5. Kalau diperinci, kalau nggak diperinci secara global, hukumnya ada 2. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya. Kalau diperinci total 5. Total 5, ada 5 hukum. Ya. Yang di Durusul Lughah itu sebenarnya ada 3 hukum. Oh, masih ada 2. Cuma ana ringkas penjelasannya. Kalau itu berupa nama satu kata ya. Satu kata itu mabni ala dhamma ya Muhammadu. Tapi kalau misalkan dia berupa isim nakiroh, contoh rojulun, itu sama bacaannya ya rojulu, tapi pembahasannya beda, bacanya yang sama, ya waladu, ya ustadu, ya tolibu, itu beda pembahasan dengan nama, karena nama termasuk ma'rifat, sedangkan ustadu, rojulu itu nakiro, makanya pembahasan beda, tapi bacanya sama dhammah, tidak boleh tanwin. Ya. Kemudian yang kedua ketika susunan mudhaf-mudhafun ilaih, nama yang mudhaf-mudhafun ilaih, contoh Abdullahi, berarti ya Abdallahi, itu mansub di fathah pasti. Ya bana Abbasin, ya Aba Hurairah, ya Aba Bakrin, itu pasti. Makanya anak belum bahas karena nggak begitu penting, karena sebetulnya munada itu nggak masuk dalam pembahasan kalimat, kan nggak masuk. Seandainya nggak ada ya Muhammadu, itu tetap sempurna. Ini kan sebagai memanggil orang gitu loh. Nah, jadi yang anak bahas dulu. Kenapa? Nanti kalau kebanyakan antum merasa berat, bingung, Akhirnya muntabir. nggak usah lah. Lanjut. Mubtada'nya mana tadi? Oh, belum, masih banyak antum ini. Mubtada'nya mana? Akhun kan ya? Akhun. Kabarnya? Naka. Li. Iya, li. Yang bawahnya jawabannya. Oh, yang bawah. Ya. Kira masih nanya yang tadi. Wahidun mana Wahidun? Wahidun sebagai apa maksudnya? Terangan. Tadi sebagai apa tadi? Naktun. Oh, naktun. Hitungan 1, 2, bilangannya itu selalu jatuh setelah benda yang dihitung. Dan dia kedudukannya pasti naktun. Kalau 3? Beda lagi tadi yang kau katakan. Kita belum dijelasin tadi kedudukannya apa kalau 3. Beda lagi. Kasih satu contoh aja ya. Kalau saya memiliki 3 saudara lah ya. Berarti apa? Li saudara. Akhun. Oh iya, jamak ya. Ikhwah. Kalau 3, hitungan 3 sampai 10 itu bilangan selalu di depan. Oke. Makdud itu di belakang. Makdud itu kata benda yang dihitung. Makdud. Ini adat, ini makdud namanya. Ya, dan jenisnya selalu berkebalikan. Jadi patokan ini. Ini laki-laki, berarti ini harus muannas. Ini mudzakkar, ini harus muannas. Dan dia selalu mudhaf, susunan mudhafun ilaih. Yang bikin bilangannya itu berarti makdudnya. Patokannya makdud. Patokannya mak. Iya. Kaidahnya. Iya. Kaidahnya ini harus pakai muannas mudzakkar, itu makdud. Kalau misal makanya misal seburotun misal. Hah? Bakorotun lah. Baqaratun berarti muannas. Iya, muannas. Berarti ini salasu.
salasun. Harus salasun. Perkebalikan. Kalau Kaidahnya. pakainya ikhwanun berarti salasun. Sama aja, kan yang penting jenis. Oh iya. Jangan dilihat ini makanya diantara ciri-ciri si muannas diakhiri tak marbutoh selain nama laki-laki. Kalau ini laki-laki jelas, Iya. nggak mungkin berubah kan, kecuali wanita jadi-jadian alias waria. Belum ana bahas dulu ya, karena nanti masalah bilangan kalau sudah agak banyak baru ana bahas. Nanti kaidah-kaidahnya ana share dulu, antum catat, baru ana jelaskan sedikit demi sedikit sesuai dengan pelajaran sampai mana kita pelajaran di Durusul Lughah. Ismuhu Usama tuh namanya adalah Usama. Mana mubtada'nya? Bentar, Sat. Ismu Ismu wawa wa huwa mudhaf. hu Oh, mudhafun ilaih. sebagai Hah? oh apa? Domir apa namanya? Bentar, Sat. Belum dibalikin. Oh ya. Domir apa namanya? Domir. Bentar, Sat. Domir. Domiru. Domiru Irobnya apa? marfu. Oh iya, mudhafun ilaih jar. Majrur. Domiru jarin Jarin mut. muttasil. Ya. Antum daripada itu yang diubah, mending digeser. Geser apa sih, Sat? Tiangnya digeser. Iya, cuma mentok tuh. Oh, Jadi enggak, goyang. ketika ke sana bisa digeser itu. Bisa sih gini. Bukan. Oh ya. Oh. Apanya yang digeser maksud antum? Ya daripada antum gini kan Iya sih. mending tiangnya. Iya, beneran. Lah, digituin kan bisa. Cuman kurang atas, Sat. Jadi harus gini dikit. Oh. Itu masalahnya. Usama sebagai apa? Usama Sebagai mubtada udah ketemu. Mubtada itu butuh Zarab. nama kok iso dorfon. Usama itu nama. Khobar, ya Allah. Khobar. Nggak konsentrasi. Khobar. Ya, nama nggak mungkin jadi dorfon. Iya. Kemudian wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Kan Madinah itu bahasa Indonesianya apa? Kota. Kota. Kenapa kota Madinah kok dinamakan Madinah? Pernah tak jelasin kayaknya ya? Iya, pernah. Cuma lupa, Sat. Aslinya itu dinamakan, aslinya dulu kan Yasrib. Dulu nama kota Madinah sebelum beliau hijrah itu Yasrib. Kemudian diganti dengan Madinatun Nabi, Nabi. kota Nabi. Cuma kan kepanjangan, makanya diringkas dengan Al-Madinah. Harus pakai alif lam. Kalau Mekah nggak usah pakai alif lam, langsung Mekah. Tapi udah makrifat ya. Apa? Ma'rifah. Aslinya nggak pakai alif lam karena ini pengganti, maksudnya Madinatun Nabi. Tapi kalau Makkah itu bacanya apa? Makkah tuh. Makkah tuh. Iya. Bahasa kita kan Mekah kan ya, Mekah karena ngikuti bahasa Inggris ya, Meca. Dan dia bersamaku di sini di Madinah Munawwarah. Al Munawwarah apa artinya? Yang bercahaya. Ya, yang percaya. Mubtadanya mana di sini? Mubtadanya itu adalah huwa. Huwa. Khabarnya? Khobarnya fil madinatil munawwarati. Fil madinati. Al munawwarah manaat ya. Wa huwa ma'i. Kalimat sempurna apa enggak itu? Sempurna. Sempurna. Berarti ma'i itu bisa jadi khobar.
Oh, dua khobarnya. Khobar, ma'i itu khobar. Oh, mai, khobarnya mai Ustaz. Ya, ma'a itu kan bisa darfun. Iya, bisa Darfun. dorfun. Terus kan Wa huwa mudhaf. mudhaf juga dia kan. Iya, ini kan khobar berupa apa? Berupa sibul jumlah. Jumlah. Darfun wa majrur. Kemudian huna sebagai apa di sini? Huna Huna bisa dorfun. Dorfun. Keterangan tempat. Jadi huna di sini darfun. Kemudian wali ukhtun wahidatun. Ismuha Zainabu. Dan saya memiliki satu saudari yang bernama Zainab atau yang namanya adalah Zainab. Saya memiliki satu saudari yang namanya adalah Zainab. Perhatikan di situ, ini berarti satu kalimat ya. Tidak ada koma kan? Tidak ada. Berarti satu kalimat. Mubtadanya mana? Li. Mubtada nggak mungkin li, nggak mungkin sibul jumlah kalau mubtada. Iya. Mana mubtadanya? Ukhtun. Ukhtun. Khabarnya Khobarnya baru li. li, berubah Sibul jumlah. sibul jumlah. Wahidatun. Wahidatun. Na'tun. Taib na'tun. Nah, kemudian ada tambahan ismuha Zainabu. Sebagai apa itu? Kan tidak ada koma itu, berarti satu kalimat. Iya. Sebagai apa? Siapa? Ini sebenarnya pernah itu. Siapa ini? Abu Atok. Ingat enggak ini? Lihat Muhtar. Udah pernah sih. Antum buka Muhtar juga ya. Mana nggak bawa soalnya. Buka halaman 60. Coba. 79, 78, 79. Pembahasan naat. Pembahasan naat. Naat, macam-macam naat itu sama dengan macam-macam khobar. Yang pertama berupa apa? Isim Zahir. dhahir. Yang kedua berupa Sibul jumlah. sibul jumlah. Yang ketiga berupa Jumlah isinya. jumlah. Jumlah, baik ismiyah maupun fi'liyah. Oh. Perhatikan di sini. Kalau berupa isim dhahir gampang, itu satu kata ya. Seperti kolamun, kolamun maksurun, kolamun jadidun, itu mudah. Kemudian kalau berupa susunan, baik di situ susunan sibul jumlah, namanya susunan berarti lebih dari satu kata. Baik itu susunan sibul jumlah maupun susunan kalimat, jumlah sempurna, ismiyah maupun fi'liyah, maka itu ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu man'ut, ada na'at, ada man'ut ya. Ada na'at, ada man'ut. Na'tun. Ada man'ut. Man'ut itu sebelum na'at. Jatuh sebelum na'at. Na'at itu apa? Sifat. Kemudian man'ut yang disifati. Kata yang disifati. Maka kalau berupa susunan, man'utnya ini harus terpenuhi syarat, yaitu syaratnya man'ut itu berupa isim nakiroh. Harus berupa isim nakiroh. Ya. Jadi kalau dohir gampang ya, kolamun jadidun. Nah, jadidun. Ini naat, ini man'ut. Tidak ada masalah itu. Tapi kalau berupa susunan,
Syarat yang pertama, man'utnya harus berupa isim nakiro. Syarat yang kedua tambahan dari ana, itu harus bisa diartikan yang menunjukkan sifat. Kalau nggak bisa diartikan yang, berarti nggak bisa dia. Di situ ditulis kan, harus nakiro kan? Ini. Ya. Harus bisa di apa kan? Diartikan. Iya, harus bisa diartikan yang. Sudah. Sudah. Contohnya di sini saya memiliki satu saudari yang namanya adalah Zainab. Yang namanya adalah Zainab. Maka ismuha Zainabu itu sebagai apa berarti? Sebagai na'at, na'tun. Kita buktikan man'utnya mana? Dia sifat dari mana? Ukhtun. Ukhtun nakirah atau ma'rifat? Nakirah, terpenuhi syarat. Bisa diartikan yang enggak? Ya. Bisa, yang. Kalau wahidatun bisa diartikan yang enggak? Sifat. Nah, Dia sifat. Sifat kan lebih dari satu boleh? Iya, maksudnya bisa diartikan yang enggak? Bisa. Saudari yang satu gitu. Oh. Cuma kan tidak enak, bahasa kita kan tidak enak. Makanya bilangan 1 dan 2 itu selalu naat, susunannya naat. Kalau Berarti bilangan sifatnya 3 dan ada 2. seterusnya mudhof nilai. Apa ya? Kalau bilangan 3 dan seterusnya Iya. mudhof. Susunannya mudhof nilai. Oh. Kalau 1 dan 2 itu pasti naat man'ut. Susunannya itu Atau udah kadang pasti. suka kebalik-balik Ustaz, antara mudhof-mudhofun sama yang simbol jumlah. Suka balik Kalau simbol jumlah kan didahului jar itu ya. huruf jar atau dorfun. Oh, iya sih. Ya, kaidah. Bisa dipahami nggak? Contoh yang lain ada di sini. Nih, di Muhtarot. Ini contoh yang lain yang mudah ya. Ini. Hadza amalun yufidu. Yufid. Kan cara pencarian Yufid, mesin pencari Yufid. Kan ada Google, ada Yufid, Yufid agama. Oh, ada ya. Ini asal katanya Yufid. Hadza amalun yufidu. Ini sebagai apa? Mubtada, Ini sebagai khabar. Ini sebagai naat berupa jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena udah sempurna sebetulnya. Yaitu fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiru huwa. Huwa kembali ke amal. Ya, manutnya mana? Amal. Berupa isim apa ini? Nakirah atau ma'rifat? Nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Terpenuhi syarat ini. Kemudian kita buktikan artinya ini adalah amalan yang bermanfaat. Yufidu itu bermanfaat. Asal katanya afada yufidu. Fi'il mudhari'nya afada. Oh, fi'il madinya maaf. Yufidu. Ini fi'il mudhari'. Ifadatan. Faedah bukan sih? Iya, berfaedah, bermanfaat. Berfaedah, bermanfaat sama. Dia yufidu ya Ustaz ya, nggak boleh yufidun. Oh, fi'il nggak boleh ditanwin. Oh iya, Pasti. fi'ilnya. Oh iya benar. Makanya tanda-tanda ciri-ciri isim itu ditanwin. Kalau nggak ada alif lam. Ya, ini adalah amalan yang bermanfaat. Berarti terpenuhi syarat dia sebagai naat dari amal.
Lah ismuha Zainabu naat dari uhtun. Naat berupa apa itu? Sebul jumlah. Ismuha Zainabu kok sebul jumlah. Mudhafun ilaihi. Kok bisa ada 3 kata loh di sini. Mudhafun ilaih itu 2 kata. Ismuha itu ya. Iya. Ini kan ismuha Zainabu itu naat. Jumlah apa? Ismiyah. Ditulis naat berupa jumlah ismiyah. Namanya jumlah ismiyah berarti terdiri dari susunan Mubtada khabar. mubtada khabar. Mana mubtadanya? Mubtadanya ismu. Ismu wawa Mudhaf. ha Ha itu mudhafun ilaihi. mudhafun ilaih Zainabu Khabar. khabar, benar. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha, dan dia ada di Irak bersama suaminya. Dia ada di Irak bersama suaminya. Mana mubtadanya? Iya. Ya. Khabarnya Fil Iraqi. berubah Sebul jumlah. berjumlah. Ma'a Zaraf. zarfun wa Mudhaf. zauji Mudhafun ilaihi. wa Mudhaf. mudhaf Mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi. Zaujuha muhandisun, suaminya adalah seorang insinyur atau teknisi. Mubtadanya Zauju. wa Mudhaf. Mudhafun ilaihi. dhamir Domir apa? Dhamir lengkap. Domiru. Sebentar. Domiru rafin. Kok iso rafa? Kan Kedudukannya apa tadi? mudhafun ilaihi. Astagfirullahaladzim. Jarin. Domiru jarin Terus? muttasil. Iya, muttasilu. Dhamiru jarin muttasilun. Muhandisun sebagai Muhandisun khabar. Baik. Ikra, semalat tiba tahu. Sampai sakit kepala nih ini. Bener kan kepala. Kamu juga bingung dari mau Baik, ikra. Hamidun A'indaka sayyaratu ya akhi. Apa? A'indaka sayyaratun ya akhi. Nah. Tarjim. indah, Pak. Indah. Makna asli indah itu di sisi sebetulnya, di sisi, di samping. Artinya memiliki. Memiliki, mempunyai. Ya, terserah antum. Apakah kamu mempunyai sebuah mobil ya saudaraku? Ya, aslinya kan di sisi, tapi kalau di sini di sisi kan tidak enak. Apakah kamu di sisi mobil? Maksudnya apa? Baik, lanjut. Muhammadun la ma'indi sayyaratu. Saya Ma'indi sayyaratun. sin biasa, sin tipis ya. Saya, oh iya. bukan La saya. ma'indi sayyaratun. Baik. Indi darrajatun khamsatu indahu sayyaratun. Tarjim. Tidak. Ma'indi siapa? Tidak. Kan ditanya, apakah kamu punya Tidak. mobil? Saya tidak mempunyai mobil. Kan Saya- tidak jawabannya. Bukan Tidak, na'am. saya tidak mempunyai mobil. Saya memiliki sepeda. Hamzah, dia memiliki mobil. Perhatikan. Hamidun a'indaka sayyaratun ya akhi. Indah aslinya memiliki di sisi, di samping ya. Tapi di sini diartikan apa? Kepemilikan, menunjukkan kepemilikan. Li sama indah. Li sama indah. Bedanya apa? Kalau kepemilikan itu misal benda yang berakal,
itu hanya pakai li. Li. Sekali lagi, kepemilikan yang benda berakal, seperti apa berakal? Manusia, Manusia. itu hanya pakai li. Tapi kalau benda tidak berakal, alias benda mati atau benda mati, benda tidak berakal atau benda mati, itu boleh pakai li, boleh pakai inda, dua-duanya boleh. Seperti mengatakan indi kolamun boleh, li kolamun boleh. Saya memiliki pena. Li kolamun, indi kolamun boleh. Tapi kalau benda berakal, li akhun, bukan, tidak boleh indi akhun, tidak boleh. Harus pakai li kalau berakal. Ini kan Hah? saya punya. Saya memiliki. Kalau dia memiliki, Lahu berarti bukan Indah. indigo, bukan indihum itu. indigo. Kalau berakal, tergantung itu berakal apa enggak. Harus li. Enggak, yang nggak berakal misalkan. Tidak berakal, boleh dua-duanya, boleh lahu, boleh indahu, boleh. Misalkan dia punya mobil, gimana saat bahasanya? Ya indahu Oh, indahu. sayyaratun boleh, Oh gitu. atau lahu boleh, Tapi aslinya indah itu ya bahasa aslinya. indahu. Ya kalau li berarti li aja tanpa ya. Tambah ya maksudnya? Ya. Lia kan itu Belum paham. domirnya anak. Ya domainnya anak. Salam warahmatullahi. Ini ngambil hak kan Bu. Ya, Ini ngambil kalapan yang panjang. gimana? Ya nggak pakai domir kan? Nggak pakai domir, nggak bisa. Oh harus pakai domir ya? Harus pakai domir. Huruf jar nggak pakai domir, li kan huruf jar. Nggak pakai domir nggak bisa. Itu kan domainnya saya. Kalau domainnya kamu, li-nya jadi apa? Hah? Lahu. Lahu, Laka. laka. Oh iya iya. Lahu, lahuma, lahum. Baik, 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 baik. Laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum gitu. Oh. Laki, lakuma, lakunna. Li, lana. Oh ya. Yang benda berakal bisa manusia saja. Ya, yang berakal itu hanya pakai li. Kepemilikan yang berakal itu hanya pakai li. Adapun tidak berakal atau benda mati bebas, boleh dua-duanya. Tapi biasanya seringnya pakai inda. Saya perhatikan di sini, Hamidun a'indaka sayyaratun ya akhi. Apakah engkau memiliki mobil wahai saudaraku? Ini boleh pakai alaka sayyaratun ya akhi, boleh. Sebenarnya boleh, tapi seringnya pakai indah. Kalau benda tidak berakal itu pakai indah. Taib ainal mubtada Sayyaratun. 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 Khabarnya Indaka. indaka berubah Sibhul jumlah. ya sibul jumlah, karena indah itu darfun. Darfun. Beda dengan laka ya. Laka itu sibul jumlah ya, jar wa majrur. Kalau indah darfun wa majrur, tapi sama-sama sibul jumlah. Oh. Nanti indaka khobar berubah sibul Jumlah. jumlah. Muhammadun la ma indi sayyaratun, tidak. Saya tidak memiliki mobil. Mana mubtada'nya? Sayyaratun. Sayyaratun khobarnya Indi. indi ma Ma la mahalla laha minal i'rab. taib la Ana mahalala minal i'rab. Harfun. Ya ana harful istifhamnya. Indi darajatun, saya memiliki sepeda. Saya memiliki sepeda. Darajatun sebagai Say. gampang kan? Kenapa kok bingung? Khobar. Kok iso khobar? Saya memiliki Terus mubtada'nya mana? yang di Indi sebagai apa? Indi darajatun. Mubtada'nya mana? Loh, kok bisa darajatun sebagai khobar gimana? mubtada. Mubtada. Khabarnya Indi. berubah? Sibhul jumlah. Iya, kan indi nggak mungkin mubtada ya. Hamzatu, ini juga sama dengan tadi. Ini sebetulnya sebuah kalimat ya.
Hadza hamzatu. Ini hamzah. Indahu sayyaratun. Dialah yang memiliki Dia yang memiliki mobil. Dialah yang memiliki mobil atau dia memiliki mobil. Mubtadanya mana di sini? sayyaratu. Ada berarti. Oh enggak bahas yang tadi hamzah itu. Indahu sayyaratun. Sayyaratun. Khobarnya Indahu. Man lahu soal, ada yang perlu tanyakan? Tadi Ustaz, yang di atas aindaka sayyaratun ya akhi. Mubtadanya berupa nakirah Ustaz. Hah? Nakirah dia. Iya nakira. Bukankah mubtada itu isim ma'rifat ya? Apakah ada syarat yang lain? Oh iya. Ada syaratnya. Syaratnya apa Ustaz? Jadi hukum asal itu mubtada itu isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat itu muhtarat. Nah, soalnya nggak bawa. Halaman 64. Perhatikan ya. Mubtada itu harus ma'rifat, hukum asal. Itu hukum asal ya. Jadi harus dalam keadaan ma'rifat. Kenapa di sini kok kita bahas indahu sayyaratun dulu. Indahu sayyaratun. Indahu sayyaratun. Mubtada apa definisinya? Mubtada apa definisinya? Isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Mubtada isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Ini menyelisih dua. Perhatikan di sini. Ini menyalahi dua kaidah dasar, kaidah asal. Yaitu apa? Pertama, dia nakirah, padahal harus ma'rifat. Yang kedua, jatuh di awal kalimat, sedangkan ini jatuh bukan di awal kalimat, yang di awal ini. Ini namanya menyelisih kaidah asal. Makanya saya katakan kaidah asal itu sesuai definisi ini. Ya, kapan dia boleh menyelisih kaidah asal? Dalam keadaan susunan tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, ketika kalimatnya seperti ini, mubtadanya dalam keadaan nakirah, khobarnya berupa sibul jumlah. Perhatikan, tak balik. Indahu sayyaratun indahu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dalam keadaan nakirah. Kalau mau susunan dipaksakan seperti ini, maka harus pakai alif lam. Baru boleh. Boleh nggak ini dibalik? Boleh. Boleh dibolak-balik. Nih kalimat benar. Ini kalimat yang salah. Karena nggak terpenuhi syarat. Kalau ini boleh dibolak-balik. Ketika kapan boleh dibolak-balik? Ketika khobarnya berubah sibul jumlah, syaratnya itu. Kalau khobarnya bukan sibul jumlah, nggak boleh bolak-balik. Misalnya al-qalamu jadidun, dibalik jadidun al-qalamu, nggak boleh. Makanya ini harus ma'rifat. Ketika mubtadanya ma'rifat, khobarnya berupa sibul jumlah, boleh dibolak-balik.
Tapi ketika susunannya seperti ini, mubtada'nya nakiroh, khobarnya sibul jumlah, maka nggak boleh seperti ini. Ini salah. Tapi dia wajib mubtada itu diakhirkan. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib diakhirkan. Khobar ya, mubtada'un muakhorun, diakhirkan. Ini namanya khobar muqaddamun, diawalkan. Ketika kapan? Ketika mubtada'nya berupa isim nakirah, khobarnya berupa sibul jumlah. Di sini ada ini. Nih. Dibaca itu antum. Dibaca. Jika khobar berupa sibul jumlah dan mubtadanya nakirah, maka khobarnya wajib diawalkan. Nih, diawalkan. Mubtada. Mubtada'nya diakhirkan. Namanya khobar muqaddamun, ini mubtada muakhorun. Di situ sudah ada. Kaidah yang bawah dibaca lagi setelahnya. Namun jika mubtadanya Ma'rifat. Ini ma'rifat. maka khobar boleh diawalkan di depan mubtada dan boleh diakhirkan. Ini contohnya, boleh bolak-balik. Asal khobarnya sibul jumlah ya. Kalau bukan sibul jumlah nggak bisa. Contoh, al-qalamu jadidun. Jadidun al-qalamu. Ini benar, ini salah. Dia nggak terpenuhi syarat. Perhatikan sini. Dia nggak terpenuhi syarat karena apa? Khobarnya berubah, bukan sibul jumlah. Karena khobarnya bukan sibul jumlah, nggak boleh dibolak-balik, nggak bisa. Kalau ini boleh. Nggak paham nggak apa-apa. Yang penting. Lah kemudian pembahasannya, tapi nggak usah ya, aslinya nggak usah, tapi nggak apa-apa. Yang paling atas, maksudnya yang ini ya, yang ini. Jadi gini, mubtada itu hukum asal kan di depan, di awal kalimat, dan dia harus makrifat. Tapi dalam keadaan 5 kondisi, boleh mubtada itu nakirah meskipun taruh di awal kalimat. 5 kondisi. Sekali lagi, boleh menyelisihi kaidah asal mubtada, menyelisih definisi dari mubtada, yaitu dalam keadaan nakirah dan jatuh di awal kalimat. Itu boleh. 5. Yang pertama, ketika didahului oleh istifham. Ada nggak di situ? Ada. Istifham. Itu contohnya hamidun. A indaka sayyaratun, meskipun tidak ada a, boleh nggak dibolak-balik? Seandainya nggak ada a, boleh nggak dibolak-balik? Nggak boleh. Karena nakirah. Kalau nakirah, maka wajib mubtada itu diakhirkan. Nakirah nggak itu? Sayyaratun. Oh iya, Ini kan. oh iya. Kalau nakirah nggak bisa, wajib. Oh iya, wajib. Paham nggak? Jadi seandainya nggak ada a, indaka sayyaratun, boleh nggak sayyaratun indaka? Nggak boleh, karena nakirah ini. Ini kan nggak boleh. Ma'rifat ya. Harus makrifat baru boleh. Paham? Insyaallah. Terus pertanyaan yang kedua, a indaka sayyaratun, sayyaratun boleh nggak saya kedepankan? Boleh nggak saya kedepankan? Boleh. Boleh, kenapa? Ada Ada istifham. Contoh yang lain di situ, a ilahum ma'allah, ya enggak? Ya enggak? Ya. A ilahun ma'allah. Ilah. Ini ayat ini. A ilahum ma'allah, mana mubtadanya? Ini bisa nggak ma'allah jadi mubtada? Nggak mungkin, ini karena susunan sibul Sibul jumlah. jumlah sebagai Khobar. khabar. Ini Ilah. mubtada. Nakirah atau ma'rifat?
nakiro. Nakiro no, ndak ada alif lam. Iya nggak? Nakiro, nakiro nggak? Di depan, boleh nggak hukum asal? Nggak boleh. Oh, Harus makrifat. Asalnya nggak boleh dia, harus makrifat. Karena ada istifham. Lah, ternyata kalau sempurna, ilahumma Allah, boleh nggak? Jadi boleh karena ada diawali oleh istifham. Apakah ada Tuhan selain Allah? Paham nggak di sini? Paham nggak? Berarti dua ya, sudah dua. Dua. Ya? Mubtada nakirah tapi di depan. Yang pertama ketika tadi, satu ya, baru satu. Satu. Ketika diawali Istifham. istifham satu. Ini contohnya. Indaka sayyaratun. Paham sampai sini? Pokoknya ada istifham itu boleh dibolak-balik. Tapi kalau aing daka itu di belakang itu. Apa? Mubtadanya maksudnya contoh yang aing daka sayyarah itu kan ini di belakang contoh. Oh iya, iya. Tapi boleh di depan Boleh di sebetulnya. depan, berarti. Boleh karena ada Sayyaratun indaka. asayyaratun indaka. Ya boleh karena ada a-nya. Tapi kalau A-nya sayyaratun pakai alif lam juga boleh juga. As-sayyaratun indaka. Oh, tambah bolak-balik boleh. Tanpa istifham boleh ini bolak-balik. Tapi kan harus sibul jumlah. Apa? Oh ya. Kalau nggak sibul jumlah kan, Yang antum kasih contoh kan sibul jumlah juga. iya misalkan yang lain kan. Oh iya, nggak bisa kolam. Tadi itu al-qalamu jadidun al-qalam nggak bisa. Bisa ya. Nggak bisa. Tapi kalau pakai misalkan ajadidun al-qalamu boleh. Jadi Boleh. Tandanya tetap kolam. Apa ya? Kolam. apakah pena ini baru ya gitu? Iya. Boleh. Oh pakai A. A. Iya pakai A. Kirain tadi al jadidu al qolamu kirain. Al-jadidu Al jadidul qolamu misalnya. pakai alif lam. Iya. Pakai Nyambung ya. Itu bukan kalimat baru. Baik, yang kedua aja. Yang kedua, Disifati. ketika ini masih nomor satu. Nafi. Oh. Didahului oleh nafi. La ilaha illallah. Nafi. Didahului oleh nafi itu penafian, yang artinya tidak. Yang Ini kayak perhatikan. itu sih. Ma dolimun najihun. Ya enggak? Ya. Kalau tanpa ma nggak bisa. Dolimun najihun nggak bisa karena iltibas ambigu dia. Ambigu ke susunan naat man'ut nanti. Susunan naat man'ut. Ini jadi naat, ini man'utnya. Ya nggak bisa. Tapi ketika dikasih huruf penafian atau mungkin huruf istifham, jadi boleh. Penafian. Ma dhalimun najun, apa artinya? Orang zalim itu tidak akan orang zalim itu tidak akan sukses atau berhasil. Orang zalim itu tidak akan sukses atau berhasil. Loh Ustaz, itu ada orang-orang zalim itu kok kaya raya. Sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat. Kan bisa jadi sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Biar tambah sengsara di akhirat. Ya, ma zalimun najun. Orang yang zalim itu tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Muflis ya Ustaz ya. Muflis, bangkrut boleh. Masa tidak akan bangkrut? Enggak, nanti di akhirat maksudnya orang zalim. Oh ya, dia sebagai bangkrut. Muflis. Ini mubtada, perhatikan, ini mubtada, ini khobar. Mubtada dalam keadaan nakirah karena ada manafi. Yang ketiga. Yang ini Zat. Ketiga, disifati. Mubtada yang Tapi nggak usah ya, kapan-kapan aja ya. Kebanyakan. pusing kan. Nggak usah, ini aja udah kebanyakan.
5 soalnya nanti itu. Di situ cuma dikasih berapa? 3 kan? Iya. Iya, nggak usah lah. Uyang nanti. Besok lagi. Kapan-kapan kalau ketemu lagi. Nanti kalau ada lagi, anak bahas lagi. Tapi kan yang penting ini udah masuk ke sini ya. Ya udah. Makanya yang anak bahas yang ada di sini aja. Mau lanjut apa enggak ini? Sudah. Nggak usah ya. Malam kasihan nanti. Iya. Nah, ini mau lanjut apa enggak? Lanjut enggak? Oh, Mbak. Kalau iya, kalau lanjut yang malam kayaknya ketinggalan nanti. Udah, Ustaz, cukup. Udah aja lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.